Bab 59, Pertempuran Pendatang Baru. Tentu saja itu benar. Ling Tianzi berkata sambil tersenyum. Lin Bei sangat gembira dan setuju. Oke, dalam kompetisi peringkat murid luar dalam 4 bulan, saya pasti akan mendapatkan tempat pertama. Dalam 1 tahun, saya pasti akan menjadi murid inti. Lin Bei berkata dengan gembira. Asal-usul Ling Tianzi memang misterius. Hari itu, setelah Lin Bei melihat niat Lei Juejian, dia pasti sudah memutuskan untuk menjadi murid Ling Tianzi. Selain itu, Lin Bei juga sangat yakin dengan peringkat murid luar 4 bulan kemudian. Masih ada 4 bulan lagi. Jika Lin Bei bekerja lebih keras, meningkatkan budidayanya, dan mengolah beberapa pedang kekuatan naga ki lagi, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan tempat pertama. Adapun murid inti, Lin Bei harus memikirkannya setelah memasuki sekte dalam. Dalam 3 bulan, akan ada pertarungan hidup dan mati dengan Xiang Tianyi dan Su Zailong. 4 bulan kemudian, kami akan menempati posisi pertama dalam kompetisi peringkat murid luar. Kamu akan menjadi murid inti dalam 1 tahun. Ketika tantangan datang, darah saya berkobar. Senyuman gembira muncul di bibir Lin Bei. Lin Bei suka menantang dan membuat terobosan. Senior, ada satu hal lagi yang ingin aku minta maaf padamu. Hari itu aku menyelinap ke puncak Baiyun dan secara tidak sengaja menghancurkan ruang belajarmu. Lin Bei memandang Ling Tianzi dan berkata dengan lemah. Lin Bei sangat takut kejadian ini akan mempengaruhi kesukaan Ling Tianzi terhadap Lin Bei. Tetapi ketika Lin Bei mengungkitnya saat ini, Ling Tianzi tersenyum dengan santai. Masalah ini tidak berbahaya. Kamu bisa turun dan berlatih keras. Jawaban Ling Tianzi tidak menyakitkan atau gatal, tapi Lin Bei sedikit tidak dapat diprediksi. Ya, kata Lin Bei, berbalik dan meninggalkan istana. Li Sanxing mengikutinya keluar. Kakak senior mungkin marah padaku. Lin Bei memandang Li Sanxing dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Lin Bei, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan tidak punya waktu untuk marah padamu. Lagi pula, apakah menurutmu kamu bisa menginjakkan kaki di puncak Baiyun tanpa persetujuan guru? Li Sanxing berkata sambil tersenyum. Melihat senyuman Li Sanxing, Lin Bei selalu merasa orang ini memiliki niat jahat. Kakak senior, siapa maksudmu? Senior tahu kapan aku datang ke puncak Baiyun. Lin Bei berkata dengan heran. Saat pergi ke puncak Baiyun hari itu, Lin Bei sangat berhati-hati, bahkan tidak membangunkan burung yang sedang tidur di hutan. Kaisar Ling sebenarnya tahu. Omong kosong. Jika guru tidak tahu, bagaimana dia bisa menunjukkan niat pedang Lei Jue? Li Sanxing berkata dengan marah. Li Sanxing merasa marah ketika memikirkan tentang ruang buku. Lin Bei awalnya menghancurkannya, tetapi dia diminta untuk memperbaikinya. Niat pedang Lei Jue diberikan kepadaku oleh seniorku. Lin Bei terkejut lagi. Lin Bei langsung tersenyum pahit di dalam hatinya, ternyata semua pikiran kecilnya berada di bawah kendali Ling Tianzi. Lei Juejian bermaksud untuk meletakkan benda berharga seperti itu di hadapanmu dengan santai, bukan? Li Sanxing memelototi Lin Bei dan berkata. Kamu tidak tahu betapa berharganya niat Lei Juejian sekarang, tapi kamu akan mengetahuinya nanti. Li Sanxing menambahkan dengan santai. Lin Bei juga terkejut hari itu, ketika dia mengambil buku pertama, Lin Bei tidak melihat niat Lei Juejian, tetapi ketika dia meletakkannya, dia benar-benar melihatnya. Lin Bei tidak menganggapnya aneh pada saat itu, tetapi sekarang Li Sanxing mengatakan ini. Lin Bei Fan tiba-tiba menyadari bahwa ini pasti diatur oleh Kaisar Ling. Terima kasih, kakak senior, karena telah memberitahuku. Lin Bei menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Lin Bei, kamu harus bekerja keras. Guru masih merasa sangat baik padamu. Selama kamu bekerja keras, mungkin kamu benar-benar bisa menjadi adik laki-lakiku. Li Sanxing berkata sambil terkekeh. Aku pasti akan melakukannya. Sambil berbicara, Lin Bei berjalan menuruni puncak Baiyun. Li Sanxing melihat Lin Bei pergi sebelum kembali ke istana. Tuan, Anda benar-benar harus menerimanya. Kenapa tidak? Meskipun semangat bela dirinya tidak tinggi, dia berbakat dan cerdas. Orang lain tidak dapat memahami maksud dari pedang Lei Jue setelah melihatnya ratusan kali. Dia memahaminya setelah menontonnya 2 kali. Ini saja telah melampaui banyak orang. Satu-satunya kelemahan adalah semangat bela dirinya. Semangat bela diri mewakili potensi seorang pejuang, itulah sebabnya saya menyiapkan 2 tes ini untuknya. Selama dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam pertarungan peringkat 4 bulan kemudian dan menjadi murid inti setahun kemudian, itu berarti meskipun semangat bela dirinya rendah, kecepatan dan potensi kultivasinya tidak kalah dengan tingkat bumi. Seniman bela diri. Seorang pejuang jiwa.
dalam hal ini, bukanlah ide buruk bagiku untuk menerima dia sebagai muridku. Lin Tianzi berkata perlahan dan santai. Guru masih berpandangan jauh ke depan. Li Sanxing berkata sambil tersenyum. Lin Tianzi tersenyum penuh pengertian dan melanjutkan membaca. Lin Bai meninggalkan puncak Baiyun, hari masih pagi. Ketika saya kembali ke kediaman saya menemukan bahwa Qi Shaolong dan Tidan belum kembali ke rumah. Mereka seharusnya pergi menonton kompetisi. Saya tidak tahu apakah kompetisinya sudah selesai, jadi saya akan pergi dan ikut bersenang-senang. Lin Bai tertawa main-main dan baru saja kembali ke rumah, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setiap tahun setelah prajurit baru lulus tes peninjauan, mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi pemula. Kompetisi pencaksilat pendatang baru merupakan salah satu jenis kompetisi antara murid veteran dan murid pendatang baru. Biasanya sebelum naik panggung akan ada sejumlah taruhan tertentu. Setelah berjalan keluar dari halaman mahasiswa baru, Lin Bai segera sampai di sebuah alun-alun. Alun-alun ini dipenuhi oleh para pejuang. Ada platform kompetisi di tengah alun-alun, saat ini kebetulan ada dua prajurit di atasnya, bertarung sengit. Lin Bai sebenarnya mengenal salah satu dari dua prajurit ini, itu adalah Ye Guxing. Ye Guxing bertarung dengan Lin Bai selama persidangan. Pada saat itu, ilmu pedang Ye Guxing sangat tinggi, hampir sama bagusnya dengan Lin Bai. Setelah bertarung selama ribuan ronde, Lin Bai akhirnya menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman, dan kemudian mereka berdua menyerah. Saudara Ye Guxing, ayolah, tunjukkan kepada murid-murid veteran ini bahwa kami pendatang baru tidak mudah untuk ditindas. Ayo, Ye Guxing, pukul mereka sampai mati. Pukul dia. Kamu Guxing. Banyak pejuang baru yang meraung dengan keganasan. Tapi tidak peduli apa, Ye Guxing secara tidak sengaja ditemukan cacat oleh lawannya, dan dia terlempar dari panggung kompetisi dengan sebuah pukulan. Semua prajurit baru memiliki ekspresi kesepian di wajah mereka saat melihat kekalahan Ye Guxing. Oke. Kerja bagus untuk kakak senior Geliang. Para pejuang baru ini baru saja mulai dan berani berteriak melawan kita. Kita harus menunjukkan rasa hormat pada mereka. Hanya saja para pejuang baru ini tidak memahami aturannya. Bagus sekali, kakak senior Geliang. Melihat kemenangan Geliang langsung membuat banyak murid veteran merasa bangga. Geliang berdiri di atas panggung dan memandang ke arah Ye Guxing dengan jijik, apakah ada prajurit baru yang berani datang dan menantangku? Geliang bertanya dengan arogan. Dia adalah seorang pejuang di alam bela diri sejati tingkat pertama. Meskipun Ye Guxing berada di alam yang sama, Geliang memasuki sekte Lingjian 2 tahun lebih awal dari Ye Guxing. Dia memiliki ki yang kuat, kultivasi murni, dan seni bela diri tingkat lanjut, tetapi Ye Guxing tertinggal dari Geliang dalam semua aspek. Kalah adalah hal yang wajar. Jika Ye Guxing diberi waktu beberapa hari lagi untuk menyempurnakan kultivasi, ki, dan seni bela diri, maka tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Tidakkah menurutmu ada di antara kalian pejuang baru yang bisa bertarung? Apakah kalian prajurit baru, semuanya sampah? Hahaha. Geliang berdiri di panggung kompetisi dan berkata sinis sambil tertawa liar. Bab 60, Lin Bai muncul. Benarkah tidak ada satupun prajurit baru yang bisa bertarung, apakah mereka semua tidak berguna? Geliang berdiri di panggung kompetisi dan berkata sambil tertawa liar. Prajurit baru, siapapun yang berani maju dan melawanku akan diberi hadiah 10.000 batu roh. Kata Geliang. Budidaya seni bela diri Geliang berada di tingkat pertama Zhenwu, kecuali Nan Lidao dan Ye Guxing, pendatang baru lainnya semuanya terjebak di seni bela diri tingkat 8 atau 9, dan mereka tidak mampu melawan Geliang. Ye Guxing dan Nan Lidao keduanya dikalahkan satu demi satu. Tampaknya para pejuang baru telah kehilangan momentumnya. Apakah semua pejuang baru adalah pengecut? Apakah tidak ada orang yang berani maju dan melawan kakak senior Geliang? Haha, pendatang baru tahun ini tidak bisa melakukannya. Benar, mereka semua pengecut. Banyak murid veteran juga mulai mengejeknya. Beberapa prajurit pendatang baru sangat marah sehingga mereka membalas, mengapa kamu begitu bangga? Lin Bai, orang nomor 1 di antara prajurit pendatang baru kita, belum datang. Benar, pendatang baru Wang Lin Bai belum datang, saya tidak tahu apa yang begitu Anda banggakan. Geliang, saat Lin Bai datang, aku akan mengalahkanmu. Banyak prajurit baru yang meneriakkan nama Lin Bai. Lin Bai berdiri di tengah kerumunan dan menyentuh hidungnya dengan depresi. Qi Shaolong, bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengundang kakak senior Lin Bai untuk datang? Kenapa kamu masih di sini? Seorang prajurit baru berkata kepada Qi Shaolong. Lin Bai sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak punya waktu untuk datang ke sini, kata Qi Shaolong dengan sedikit keengganan.
Sebenarnya dia juga ingin kembali dan meminta Lin Bai untuk datang, tapi apa jadinya jika Lin Bai datang? Ge Liang berada di seni bela diri tingkat pertama, sedangkan Lin Bai berada di seni bela diri tingkat 9. Bahkan jika Lin Bai datang, dia tidak bisa mengalahkan Ge Liang. Karena Raja Barumu tidak akan datang, maka datanglah dan bertarunglah, kata Ge Liang kepada Qi Shaolong sambil mencibir. Setelah aku menghajarmu hingga jatuh, kembalilah dan beritahu Lin Bai, kura-kura yang menyusut itu, bahwa aku, Ge Liang, sedang menunggunya di panggung seni bela diri. Datanglah jika kamu menginginkannya. Ge Liang tertawa liar. Qi Shaolong sangat marah sehingga dia akan naik ke panggung kompetisi ketika dia berbicara, kamu sudah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain, aku akan melawanmu. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Semua orang melihatnya. Seorang pemuda biasa diam-diam mengangkat kepalanya dan tersenyum pahit. Lin Bai. Prajurit baru itu segera mengenali Lin Bai dan berteriak dengan gembira. Kakak senior Lin Bai ada di sini, bagus sekali, mari kita lihat betapa gilanya Ge Liang. Ye Guxing dan Nan Li Dao sama-sama memandang Lin Bai. Lin Bai berjalan ke arah Qi Shaolong dan berkata, kamu bukan tandingannya, jadi biarkan aku yang melakukannya. Lin Bai, jangan pergi, kamu tidak bisa mengalahkannya, Qi Shaolong mengingatkan. Pada saat ini, Nan Li Dao dan Ye Guxing juga datang dan berkata, Lin Bai, orang ini telah berada di panggung kompetisi selama 7 hari dan pada dasarnya telah mengalahkan semua prajurit baru. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan tunggu. Naik. Nan Li Dao juga berkata, artinya, kita baru saja memasuki pintu, jadi wajar jika kultivasi kita tidak mencukupi. Tidak masalah. Katanya ada 10.000 batu roh. Aku cukup tertarik dengan batu roh ini. Lin Bai tersenyum tipis. Menelan jiwa pedang juga bisa menelan batu roh, jadi Lin Bai juga ingin mendapatkan lebih banyak batu roh. Batu roh adalah mineral unik yang dipadatkan dari pembuluh darah spiritual. Prajurit dapat langsung menyerap energi spiritual di dalam dan meningkatkan kultivasinya. Kamu hanyalah kura-kura pemalu, Lin Bai. Kupikir kamu tidak berani datang. Oke, naiklah ke panggung saat kamu di sini. Ge Liang berkata dengan tatapan santai. Hehe. Lin Bai naik ke atas panggung sambil tersenyum. Kakak senior Lin Bai ada di atas panggung. Banyak prajurit baru tampak bersemangat saat melihat Lin Bai berjalan. Haha, kupikir dia adalah karakter yang kuat, tapi ternyata dia hanya sampah di seni bela diri tingkat 9. Ini tidak sebagus Ye Guxing dan Nan Li Dao. Benar, kakak senior Ge Liang bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Penonton tertawa terbahak-bahak saat melihat Lin Bai di atas panggung. Cih. Seni bela diri tingkat 9 benar-benar sampah. Seperti yang diharapkan, tidak ada prajurit baru kali ini yang bisa menyukai mereka. Ge Liang melihat budidaya Lin Bai dan langsung tertawa dengan jijik. Haha, kamu, seorang seniman bela diri tingkat pertama, berani berbicara menentangku. Lin Bai segera melakukan serangan balik. Apa? Aku satu level lebih tinggi darimu. Apa menurutmu kamu masih mampu mengalahkanku? Ge Liang berkata dengan marah. 3 pedang sudah cukup untuk mengalahkanmu. Lin Bai mengatakan ini dengan ringan. Sombong, aku sangat ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan 3 pedang. Momentum Ge Liang tiba-tiba meraung ke arahnya, membawa kekuatan yang akan menghancurkan dunia dan menekannya menuju Lin Bian. 100 tinju pertempuran, gaya pertama, lihat ke segala arah. Ge Liang keluar dengan acuh tak acuh, dan tinju yang mendominasi bergegas menuju Lin Bai. Pancaran tinju itu tak tertandingi, menyebabkan asap dan debu memenuhi langit. Langkah Lin Bai melesat dan dia dengan gesit menghindari pukulan itu. Dengan pukulan ini, aku akan membunuhmu. Ge Liang tidak berkecil hati meskipun pukulannya gagal, dia dengan cepat melangkah maju dan meninju lagi. Hahaha, kamu adalah sampah di seni bela diri tingkat 9, tapi kamu masih berani naik dan bertarung dengan kakak senior Ge Liang. Benar, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Banyak prajurit veteran tiba-tiba tertawa bersama. Lin Bai didorong ke sudut oleh Ge dalam sekejap dan tidak bisa mundur. Hati prajurit baru itu tersangkut di tenggorokannya. Jika Lin Bai kalah, maka prajurit baru akan dikalahkan secara keseluruhan. Ye Guxing dan Nan Li Dao juga melihat pertarungan di panggung kompetisi dengan wajah serius. Kubilang, 3 pedang pasti akan mengalahkanmu. Pedang guntur. Pedang pembasmi roh tiba-tiba ditarik keluar dari sarung Lin Bai, jejak kilat menyambar, dan pedang ganas menghantam tinju Ge Liang. Bang! Pukulan Ge Liang benar-benar berhasil dipatahkan oleh Lin Bai, menyebabkan dia mundur 3 langkah. Anak baik, kamu punya beberapa kemampuan, tapi kemampuanmu tidak cukup bagiku.
100 tinju pertempuran, gaya kedua, berburu dunia. Geliang bergegas mendekat dengan pukulan lain. Pedang kedua. Pedang kedua Lin Bai terbang ke depan dan memukul mundur Geliang lagi. Ku bilang, 3 pedang pasti akan mengalahkanmu. Ini pedang ketiga. Setelah memukul mundur Geliang, Lin Bai beralih dari serangan ke pertahanan. Gerakan hantunya tiba-tiba bergegas ke arahnya memikirkan Geliang. Pedang pemotong roh berdengung, dan kekuatan pedang yang mengerikan memenuhi udara. Tebasan bulan jatuh meteor. Ketika Lin Bai bergegas ke depan Geliang, pedangnya tiba-tiba naik ke langit dan menebas dengan marah. Cahaya pedang bulan sabit yang terang jatuh dari langit dan menghantam dengan keras. Apa? Geliang ketakutan oleh pedang Lin Bai, dan wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat menggerakkan tangannya ke depan untuk memblokirnya, tetapi pedang itu melebarkan lengan Geliang dan mengenai dada Geliang dengan keras. Ada bunyi klik. Ini menghancurkan perisai Zenki Geliang, dan tanda pedang terbuka dari bahu hingga pusar kanannya. Terjadi ledakan. Geliang segera jatuh ke panggung seni bela diri. Mendesis. Anda dapat mendengar salju yang turun. Melihat kekalahan Geliang, seluruh tempat menjadi sunyi, matanya membelalak dan dia menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Kakak senior Lin Bai menang. Para prajurit baru bersorak keras setelah tertegun beberapa saat.